Jadi saya ternak kurang lebih 4 bulan lebih lah ya. Saya dapatnya sekitar itu dengan penjualan yang seperti itu, tapi juga berbanding lurus dengan pengeluaran saya. Pengeluaran saya juga nggak sedikit bos. Saya beli pemutih, saya juga beli ini bubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, Seo Bakal Peternak. Dan di video kali ini saya akan bersharing berapa kondisi penjualan atau pemasaran di kandang saya, dan berapa periode dan berapa lama waktu saya bisa mendapatkan hasil seperti itu. Ya, karena banyak sekali tentunya sahabat bakal peternak dan rekan peternak yang penasaran nih dengan skala rumahan seperti ini. Kan selama ini saya selalu nge-share tentang bagaimana cara ternak skala rumahan. Nah, untuk kali ini sebenarnya saya kurang begitu suka membahas tentang hal yang sensitif seperti ini bos, tetapi nggak apa-apa, kita kasih bocorannya dan insya Allah semoga bisa menginspirasi. Untuk itu sebelum kita lanjut ke penyampaian pada video kita kali ini, jangan lupa like kalau sampean suka videonya, dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke, baiklah bosku. Kondisi terakhir saya perlihatkan, kondisi terakhir setelah Idul Adha atau penjualan besar-besaran kita kemarin ya. Saya juga kurang begitu ingat berapa total pastinya penjualan kita pada saat Idul Adha, tapi kita update hasil terakhir, sisa terakhir. Di sini udah kosong bos. Sebenarnya penghuninya di sini saya pindah ke sini. Ya, di sini tinggal sepasang. Ini kita update dulu ya bos. Di sini tinggal sepasang dan betinanya sudah masuk masa memeti atau mendekati masa bertelur. Biasanya kan tanda-tanda indukan kalau mau bertelur kan memeti dulu tuh bilang orang. Wah, sampai dengar ya. Nah, di sini ada dua indukan, dan indukan ini adalah indukan muda. Kalau yang di sana sudah satu periode, ini lagi masa jeda, dan ini nggak ngeram bos. Jadi sudah 4 hari jeda bertelur, tinggal kita tunggu kapan waktunya bertelur lagi. Tapi saya perhatikan beberapa kali sudah naik ke petarangan. Kalau yang ini masih di dedara, belum bertelur. Saya timbang bobotnya masih di bawah standar, belum masuk. Ya, di sini seperti biasa, jago yang ini ngawal 2 indukan. Nah, kalau yang ini adalah indukan tua tapi masih produktif, masih lah kalau untuk 10 telur, 9-10 telur, karena ini dari ras BK bos. Dari ras BK, dan ini termasuk materi persilangan yang masih saya pertahankan dulu karena saya masih belum tahu nih turunan kedua, ketiga, keempatnya ini masih saya tunggu, makanya masih saya pertahankan. Di sana ada sekitar 25 DOC baru menetas, anakan dari ini dengan yang di dalam tadi. Hasilnya itu anaknya yang di sana, dan yang di sini juga seperti itu. Di sini sekitar 12 apa 13 ya. Di sana jadi totalnya hampir 40-an ini bos. Ini update terakhir, dan kalau untuk yang ini sementara ini adalah materi persilangan ke depan, dan ini kemungkinan tidak saya jual karena ini adalah materi persilangan berikutnya. Karena satu, mereka ini sudah lulus sensor, sudah lulus seleksi alam. Kemarin angkatannya ini hampir 200 DOC, 200 butir telur yang menetas itu terjangkit sama pulorum, berak kapur ya. Jadi dari sekian DOC yang
terkapar pada waktu itu ya, kurang lebih 2 bulan yang lalu, menyisakan yang ini. Dan uniknya ini semua betina kecuali yang di sana itu ya. Jadi ada 6 betina yang lulus sensor atau lolos seleksi alam. Jadi bisa saya kategorikan kenapa ini masuk dalam materi persilangan. Artinya ayam ini tahan terhadap penyakit. Jadi ini adalah salah satu teknik atau strategi saya dalam melakukan crossbreeding persilangan ayam supaya mendapatkan bibit terbaik, anakan-anakan terbaik ya bos ya. Nah kalau ini menyisakan, kalau ini saya pertahankan kemarin dari 10 jantannya, saya sisakan 2 karena ini posturnya di atas rata-rata 1 ya. Ini kemarin juga ada yang nanya memilih calon-calon indukan atau calon pejantan dari 1 generasi pembesaran. Nah salah satu kriteria yang saya pilih itu adalah tadi sudah saya sebutin, tahan terhadap penyakit. Jadi kalau seumpamanya sampean dilanda penyakit ya, sampean cek mana yang tersisa, itulah yang lolos seleksi alam. Kemudian yang kedua, kalau yang ini bobot di atas rata-rata atau di atas yang lain. Jadi dari 10 turunan yang sama, 10 angkatan yang sama, kita pilih yang posturnya terbesar. Ini sampean bisa lihat sendiri kakinya ya. Nah ini benar-benar big size bos. Kita lanjut ke betinanya. Nah ini betina semua di sini. Di sini untuk betina ke depan ini yang warna coklat besar dan yang ini. Kalau yang hitam-hitam ini kemarin mau dijual tapi nggak lolos timbangan. Sama yang ini 2 betina juga yang saya sisakan sebagai bakal indukan ke depan. 1 kaki abu, yang 1 kaki putih ya. Ini indukan, calon-calon indukan terbaik. Kalau yang ini adalah koloni inbreed. Nah ini inbreeding, saya melakukan inbreeding lagi bos. Ini bapaknya, itu ibunya, dan yang 2 ini adalah anak-anaknya. Saya mau lihat lagi hasilnya, mudahan maksimal. Kalau seperti yang sudah-sudah sih nggak maksimal, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Jadi ini update terakhir kondisi di kandang bakal peternak pasca penjualan besar-besaran. Jadi kemarin saya menjual ayam 100 lebih ya, 100 lebih, saya nggak tahu tepatnya lebihnya berapa. Dan penjualan yang saya lakukan untuk bobot 1 kilo 1,2 1,3 saya jualnya 65.000 ya, untuk bobot 1 kilo 2 1 kilo 3. Kalau yang bobot 1,5 kilo sampai 2 kilo lebih, saya jualnya ada yang 85, ada yang 100.000, bahkan yang termahal saya jualkan 150.000. Nih ayam yang ini yang saya jual 150.000. Sayang sebenarnya, tapi ya seperti itulah bos, namanya kita beternak. Dan kebetulan pelanggan saya meminta yang besar, meminta yang itu, jadi saya kirim beberapa foto, yang dipilih malah itu, padahal itu ayam kesayangan saya. Tapi nggak apa, nggak ada ayam kesayangan kalau di kandang ya, namanya kita niatnya ternak mau dijual ya, seperti itu. Jadi kalau di total rata-rata penjualan saya, berarti kalau ambil rata-rata 75.000 rata-rata penjualan. Berarti kalau saya jualnya anggap 100 ekor 75.000, kalau saya jualnya 100 ekor, maka pendapatan saya di penjualan kemarin adalah 7,5 juta, 7.500.000. Dan itu saya capai dalam waktu Januari sampai April tanggal 27, Mei tanggal 27 ya. Start penetasan kembali itu di tanggal 13 Januari. Penetasan pertama itu yang ini bos. Nah ini
lahirnya tanggal 13 Januari yang ini. Nah, itu yang pertama menetas di tahun 2026, kemudian menyusul adik-adiknya. Nah, ini adalah turunan terakhir di kakaknya yang ini. Kakaknya yang dua ini. Nah, yang ini kemarin hampir 200 itu terkena bakteri pulorum. Ini jahatnya pulorum, jeleknya pulorum, berak kapur, diare, mencret ya. Jadi dari hampir 200 hanya menyisakan 7, 6 betina, 1 jantan. Tapi nggak apa-apa, itu biasa itu bos. Jadi jangan patah semangat, karena itu adalah bagian daripada proses. Kita nggak mungkin berhasil terus ya kan. Nah, jadi dari 7,5 juta ini saya dapatkan ya, saya dapatkannya per start Januari tanggal 13 sampai di sekarang, sampai di penjualan terakhir kemarin di tanggal 26 Mei. Jadi kurang lebih berapa itu? Februari, Maret, April, Mei, kurang lebih 4 bulan. Jadi dalam 4 bulan saya mendapatkan pemasukan kandang dengan skala rumahan, saya dapatnya 7,5 juta. 7,5 juta ini anggap biaya kandang, beli pakan ya. Beli pakan itu kalau nggak salah 3 sak ya, 3 sak, 2 sak pakan indukan, 1 sak konsentrat. Selebihnya saya beli jagung. Jagung itu saya ada berapa kali beli, menghabiskan sekitar anggap 1 juta rupiah kalau untuk jagung, karena memang kalau untuk di kandang bakal peternak memang prioritas utamanya adalah jagung. Jadi untuk jagung sendiri itu saya menghabiskan sekitar 1 juta rupiah, kemudian ditambah konsentrat 1 sak dan 2 sak pakan untuk pakan jadi ya, pakan jadi untuk indukan, karena pada waktu itu saya sempat kekosongan jagung bos. Jadi untuk pengalihan ya, saya mengalihkannya ketika jagung langka dan kosong dan mahal, saya mengalihkannya ke pakan jadi indukan L83. Ini salah satu cara saya menyiasati. Cuman harganya lumayan memang, tapi didukung dengan kualitas juga. Harga 500.000 per sak. Jadi untuk 2 sak 1 juta ditambah 600.000 konsentrat. Jadi 1.600.000. Kalau untuk sisa-sisanya tambah jagung 1 juta berarti 2.600.000. Kemudian ya sisanya paling ampas kelapa. Ampas kelapa sejauh ini baru 2 sak, 2 kali pembelian 10.000. Jadi yang pertama saya beli 10.000, yang kedua saya dapat gratis. Jadi ini kondisi terakhir. Selebihnya kalau untuk sayuran hijau saya gratis. Ya, alhamdulillah saya dapatnya gratis. Kemudian untuk tambahan bahan pakan lain saya kebanyakan juga dari sisa dapur, nasi sisa. Kadang kalau ada kendurian tetangga saya dapat sisa nasi yang sampai setengah panci ya. Saya dapat, kemudian saya olah jadi pakan kembali. Dan alhamdulillah walaupun terdengar sunyi ya, sunyi, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita habis panen bos. Nah, jadi ini buat sampean, buat yang pemula, buat sampean yang baru mulai, sampean jangan pesimis. Ini kandang kok sedikit sekali ya, jangan pesimis bos. Jadi logika saja untuk saat ini kondisi di kandang kita aja ini, saya nggak sampai 50 ekor rasanya. Iya nggak sampai. 4, 6, 8, 12. Iya nggak sampai bos. Nggak sampai 50 ekor yang dewasa. Kalau ditambah ini ya nyampe lah. Ya karena ini aja DOC ini 40-an. Jadi jangan sampean merasa bahwa peternakan sampean kecil, walaupun skala rumahan. Kalau sampean kelolanya secara full intensif, berikan perhatian lebih, kemudian sampean cukupi kebutuhannya, nutrisinya, ini juga yang akan memberikan feedback positif, akan memberikan keuntungan. Kalau masalah lebih itu urusan nanti, yang penting kebutuhan kandang tercukupi. Jadi sejauh ini itulah rotasi perputaran di bakal peternak bos. Saya memang tidak jual ayam itu tidak dalam waktu yang setiap hari atau setiap minggu, tidak. Intinya setiap kali pelanggan minta ayam saya bisa menyediakan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi saya tetap menjaga keberlanjutan dari peternakan saya itu seperti itu. Di saat lagi kosong, kemudian nanti ada indukan yang bertelur ya, nanti masuk mesin tetas,
Nah, ini prosesnya masuk mesin tetas, sudah ada beberapa telur yang di sana yang sudah dimasukkan, kemudian sudah sebagian sudah menetas juga ya, sudah dapat 40-an DOC. Yang ini sudah berusia kurang lebih 2 mingguan ya, ini 2 mingguan yang di bawah ini. Kalau yang di sana itu baru turun, sebagian baru turun. Rentang usianya juga nggak jauh-jauh amat, selisih 4-5 hari, karena saya per 4 hari sekali saya masukkan telur ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu bos. Kalau umpamanya sampean masih penasaran berapa sih income yang didapat dari bakal peternak, ya seperti itulah durasi waktunya. Jadi saya ternak kurang lebih 4 bulan lebih lah ya. Saya dapatnya sekitar itu dengan penjualan yang seperti itu, tapi juga berbanding lurus dengan pengeluaran saya. Pengeluaran saya juga nggak sedikit bos. Saya beli pemutih, saya juga beli ini bubuk kelor, dan ini bubuk temulawak. Belum lagi itu yang di sana jamu fermentasinya. Jamu fermentasi kan pakai duit semua bos. Walaupun kecil-kecil, tapi ya itu kan masuk hitungan modal semua. Tapi dengan dalam masa 5 bulan itu, hampir 5 bulan ya, 4 bulan lebih, uang 7,5 juta itu masih untung lah. Kalau dapat 2,5 juta, 3 juta itu dapat aja bersih bos. Jadi seperti itu polanya. Dan ini belum lagi cash flow penjualan telur, karena kadang juga ada tetangga atau pelanggan saya yang minta telur, kadang 10 biji, 20 biji. Jadi saya biasanya 3 hari sebelum saya sampaikan ke pelanggan kalau butuh telur ayam kampung, minimal order 3 hari sebelum ya. Kadang juga ada teman yang kesini lihat-lihat kandang, tiba-tiba naksir sama DOC mungkin karena lihat gemuk-gemuk ya, lihatnya ginu-ginu seperti ini. Nah ini kalau orang yang paham dalam, sudah biasa ngelihat ayam bos, ini bakalan bisa menyimpulkan bahwa ayam-ayam seperti ini adalah kategori ayam-ayam yang sehat. Ini adalah kategori ayam-ayam, anak ayam yang sehat bos. Sampai lihat bulunya ya, pertumbuhan bulu, bobotnya, kakinya. Ini dengan kandang sederhana, box magic tutup rapat seperti ini. Alhamdulillah belum ada kematian DOC. Kematian DOC paling ya kalau terjadi itu karena cacat, prematur, atau ya kayak kemarin kejadian 2 bulan lalu adalah infeksi Salmonella pulorum. Jadi kejadiannya itu dari indukan menularkan ke telur, telur kemudian masuk ke dalam mesin tetas, dari mesin tetas mulai menginfeksi DOC yang baru menetas tadi sudah terinfeksi, kemudian turun ke bawah di breedingan, akhirnya semua kena dan menyisakan ini ya. Kurang lebihnya begitu bos ya. Jadi semoga apa yang saya sharekan kali ini bisa memberikan motivasi, inspirasi buat sampean bahwa ternak ayam kampung ini ada nggak sih hasilnya. Jadi selama dikelola dengan manajemen yang benar, dengan perhitungan yang benar, kemudian kita bijak dalam mengelola pakan, kemudian lagi kita rajin dan disiplin dalam menerapkan sanitasi, biosecurity di kandang kita, saya berani jamin insya Allah kalau masalah keuntungan itu nomor sekian lah ya. Intinya sampai nggak perlu pakai uang kantong sendiri untuk kebutuhan ayam itu dulu. Jadi dari hasilnya dari ayam, kembalinya juga untuk keperluan ayam. Intinya itu dulu. Yang kalau masalah ada lebihnya itu nanti ya. Biasanya sih momen-momen tertentu, kadang kalau seumpamanya harga pakan ini kan makin hari makin naik terus. Nah biasanya saya menutupi operasional harga pakan itu dari penjualan yang ekor per ekor ini bos ya. Malah kadang saya dengan sangat terpaksa nih kayak gini nih kan, jantan 2 nih saya simpan buat nanti bakal pejantan. Kadang nih kalau dalam kondisi kepepet pakan habis, mau nggak mau saya jual. Contoh yang paling vital tuh kan konsentrat jagung tuh. Nah kalau itu habis, mau nggak mau dijual ya kan, dijual dulu ya nggak apa-apa. Itulah adalah bagian dari resiko, dan itu adalah perputaran bos, perputaran dari proses peternakan, apalagi yang masih skala rumahan seperti ini
Ini kalau untuk saat ini ya di total masih di bawah dari populasi 100 ekor untuk di bakal peternak ini, bos. Jadi tetap sabar dalam berproses, jangan ikut-ikutan, jangan FOMO sama yang sesuatu yang lagi viral, tergoda dengan sesuatu yang lagi viral, akhirnya salah jalan. Saya selalu berpesan buat sampean yang baru mau memulai, mulailah dengan apa yang sampean punya, jangan lihat standar ukuran orang, tetap gunakan standar ukuran sampean sendiri, karena sukses di orang lain bisa jadi belum tentu di sampean. Begitupun sebaliknya, sukses di tangan sampean belum tentu bisa sukses ditangani orang lain. Oke bosku, itu saja dulu video sharing kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi sampean ya bos, untuk terus beternak skala rumahan mandiri ya. Sekian dari Bakal Peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.